pegawai ya atau karyawan ya, masyarakat itu meningkat juga, sehingga bisa dikenai pajak dengan proporsional. Tahu maksudnya ya? Tapi kalau misalnya perekonomian lemah atau resesi, mau persentase pajaknya besar tapi kalau di B atau Y-nya kecil kan ya tetap aja nggak menghasilkan pajak yang sesuai dengan target yang diharapkan gitu ya. Bisa dipahami ya. Berikutnya ada tax multiplier atau angka pengganda pajak ya. Rasio perubahan dalam tingkat equilibrium output terhadap perubahan pajak. Nah, bedanya apa dengan pengganda belanja? Untuk bisa menjawab ini, kita harus membandingkan cara kerja peningkatan pemotongan pajak dengan belanja dalam perekonomian. Tadi udah disinggung di awal bahwa setelah pemerintah masuk pada ekosistem output ini, dalam mempengaruhi output Y ya, itu pemerintah bisa melakukan dengan menambah belanja atau mengubah pajak. Setelah belanja dibahas tadi, sekarang kita akan membahas yang mengubah pajak ya. Dalam mengubah angka pengganda pajak itu ada rumus namanya minus ya, minus dalam kurung MPC dibagi dengan MPS. Jadi misalnya MPC nya 0,75 seperti contoh kita sebelum-sebelumnya, angka pengganda adalah untuk pajak itu minus 0,75 dibagi dengan 0,25, hasilnya adalah minus 3. Artinya pemotongan pajak sebesar 100 akan menaikkan tingkat equilibrium output sebesar minus 100 dikalikan minus 3 atau sama dengan 300 ya. Itu kalau pengen merubah output dengan menggunakan kebijakan fiskal pajak ya. Nah, ada istilah the balanced budget multiplier atau angka pengganda anggaran berimbang. Jadi peningkatan belanja pemerintah itu memiliki efek awal langsung atas pengeluaran agregat. Coba dipahami ya. Belanja pemerintah kepada firms atau pada perusahaan itu kalau ditingkatkan maka dia akan otomatis meningkatkan juga pengeluaran agregat. Kenapa begitu? Karena pengeluaran agregat yang direncanakan itu di dalamnya ada unsur pemerintah. Peningkatan pajak tidak begitu. Bedanya kalau kita mengendalikan output dengan menggunakan perubahan pajak, dia tidak menyebabkan kenaikan pada pengeluaran agregat yang direncanakan atau AE. Jadi yang nambah cuma Y-nya doang. Efek awal peningkatan pajak itu adalah rumah tangga memotong konsumsi sebesar MPC dikali perubahan pajak. Jadi ketika pajak diberlakukan berubah, dampak awalnya itu apa? Rumah tangga itu mengurangi konsumsi, besarnya sebesar MPC yang dikalikan dengan perubahan pajak gitu ya. Nah, berarti berubahnya banyak dong? Enggak, berubahnya enggak banyak. Karena apa? Karena pajak itu besarnya berapa dikalikan dengan MPC itu kan nilainya kurang dari 1. Kenapa kok jumlahnya kurang dari 1? Lah kan dia ini hasil pengurangan 1 dari MPS kan. Nah, akibatnya stimulus positif dari peningkatan belanja pemerintah ini lebih besar daripada stimulus negatif dari peningkatan pajak. Efek netonya adalah angka pengganda anggaran berimbang atau balanced budget multiplier itu besarnya 1. Berikutnya ada ikhtisar dari angka pengganda kebijakan fiskal ya. Yang pertama itu tabel kolom pertama ya, ada angka pengganda belanja pemerintah ya. Ada angka pengganda pajak. Terus kemudian ada angka pengganda anggaran berimbang. Nah, itu stimulus kebijakannya apa? Kalau yang pengganda ini belanja dari pemerintah itu dengan meningkatkan atau menurunkan pembelian dari pemerintah ya. Nah, itu angka penggandanya apa? Rumusnya 1/MPS. Dampak akhir pada equilibriumnya atau Y ya, itu delta G kali 1/MPS. Sementara yang kedua, angka pengganda atau pengalih pada pajak, dia stimulus kebijakannya adalah meningkatkan atau menurunkan tingkat pajak neto, yaitu delta T ya. Itu rumusnya angka penggandanya adalah minus MPC per MPS, atau dampak akhir dari equilibrium Y output ya, itu delta T dikalikan minus MPC per MPS.
Yang terakhir, balance budget multiplier atau angka pengganda anggaran berimbang itu meningkatkan atau menurunkan anggaran berimbang secara simultan dalam tingkat pembelian pemerintah dan pajak neto. Jadi kombinasi antara keduanya. Itu angka penggandanya 1 kali. Nah, final impact on equilibrium Y atau dampak akhir atas equilibrium Y output ya adalah delta G. Jadi dengan menggunakan kedua unsur ya, delta G atau perubahan belanja dan perubahan pajak inilah baru nanti lebih jelas ya, karena dia yang berdampak pada equilibrium hanya perubahan belanja negaranya. Berikutnya ada istilah federal budget ya, atau anggaran dari pemerintah. Perbedaan antara pendapatan yang diterima oleh pemerintah dibandingkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu bisa positif ya. Kalau positif berarti surplus, kalau defisit berarti negatif. Nah, ini contohnya nih, anggaran dari pemerintah ya, US Department of Commerce. Kalau di Indonesia itu kan ini ya, RAPBN itu ya. Jadi pendapatannya apa, pengeluarannya apa. Ternyata dalam case ini, tabel ini dia defisit sebanyak 406,5 miliar dolar ya. Nah, ini dapat dilihat pos-posnya apa aja. Kalau dia pendapatan itu atau pemasukan dari negara itu dari pajak pribadi ya, terus kemudian pajak corporate ya, macam-macam. Sementara pengeluarannya apa? Untuk konsumsi ya, untuk gaji mungkin kalau di sini PNS ya. Nah, itu bagaimana untuk menyeimbangkannya, itu yang menjadi tugas dari pemerintah atau negara. The surplus or deficit, federal government receive minus expenditures. Cara menghitung surplus atau defisit ya, gampang ya. Nah, ini grafik yang menggambarkan posisi penganggaran atau anggaran negara pada Amerika Serikat ya, untuk melihatkan dia defisit atau surplus. Bisa dilihat di situ fluktuatif sekali. Pada tahun 1975 itu bahkan dia bisa defisit sebanyak minus 6% ya dari GDP-nya. Dan dia mengalami surplus itu waktu tahun 2000-an ya. Grafiknya seperti itu. Berikutnya membahas ini utang ya, utang dari pemerintah. The total amount out by federal government. Jadi total utang yang dimiliki oleh sebuah pemerintahan. Privately held federal debt. Utang pemerintah di tangan swasta itu secara bersederhana ya, utang pemerintah AS yang dipegang oleh pihak swasta dan pemerintah. Dalam case buku ini itu pada akhir Juli tahun 2005, utang federal atau pemerintah Amerika Serikat adalah 7,9 triliun. 4,6 triliunnya dipegang oleh swasta. Artinya dia pinjam ke pihak swasta ya. Itu bisa memperlihatkan utang pemerintah terhadap GDP dalam bentuk persen. Jadi berapa utangnya yang paling banyak kan bisa kelihatan di sini. Nah, kenapa pemerintah memerlukan utang? Itu biasanya karena terjadi defisit anggaran ya. Kalau defisit mau gimana lagi, sesuai teori yang dijelaskan di awal tadi, bahwa apabila negara defisit maka dia akan melakukan utang. Defisit itu apa? Ketika belanja pemerintah itu lebih besar daripada pajak yang dikumpulkan. Nah, dari sini kelihatan ya, grafik ini penanjakan terjadi saat kapan? Penanjakan yang paling besar ya. Kebanyakan orang berpikir dia akan bilang penanjakan utang itu terjadi di sini ya. Padahal sebenarnya penanjakan curam terjadi itu ya di sini. Bisa dipahami ya. Dia ini kan dibandingkan sama ini dibandingkan sama ini ya. Tapi kalau ini kan ini dibandingkan sama ini, terjadi besar tuh pada tahun 80 sampai 83-an sekitar sini ya. Itu karena ada defisit yang besar dari pemerintah Amerika Serikat. Tax revenue depend on state of the economy. Jadi penerimaan pajak itu tergantung pada keadaan perekonomian. Sekali lagi apa? Pendapatan pajak itu bergantung pada perekonomian. Artinya apa? Pemerintah tuh bisa membesarkan pajak dari 10% menjadi 20%, menjadi 5%, menjadi 30%, atau menjadi berapa saja. Tapi yang dikenakan persen itu atas pajak itu sebenarnya apa sih? Pendapatan kan, penghasilan dari
perusahaan-perusahaan, ya kan. Terus kemudian pendapatan dari rumah tangga atau masyarakat, ya kan. Jadi yang tidak dikuasai oleh pemerintah itu jumlahnya. Pemerintah hanya menguasai merubah angka persentase dari pajak. Nah, total keluarannya tetap bergantung pada pendapatan firms dan households, ya kan. Jadi apabila sebuah perusahaan atau seluruh perusahaan pada sebuah negara itu dia bisa menciptakan output yang lebih besar, artinya dia juga dalam kondisi itu menyerap tenaga kerja lebih banyak, ya. Otomatis pendapatan yang dihasilkan pegawai, ya, atau karyawan, ya, masyarakat itu meningkat juga, sehingga bisa dikenai pajak dengan proporsional. Tahu maksudnya, ya? Tapi kalau misalnya perekonomian lemah atau resesi, mau persentase pajaknya besar, tapi kalau di B atau Y-nya kecil kan ya tetap aja nggak menghasilkan pajak yang sesuai dengan target yang diharapkan, gitu ya. Bisa dipahami, ya. Some government expenditures depend on state of economy. Jadi pengeluaran pemerintah itu bergantung pada keadaan ekonomi. Kok bisa? Yang pertama, transfer payments tend to go down automatically during the expansion. Jadi ketika perusahaan ini, ya, bergairah karena kondisi ekonomi yang bagus, otomatis mereka akan merekrut karyawan lebih banyak, kan. Pengangguran menjadi berkurang. Pengangguran yang jadi berkurang otomatis juga mengurangi pembayaran tunjangan atau bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Orang-orang pada kerja, ngapain dikasih bantuannya, gitu. Dalam kondisi sebaliknya, apabila terjadi resesi seperti sekarang ini, barang-barang nggak laku, produksi jadi berkurang, ya. Orang-orang dipecat karena tidak dibutuhkan, produksinya sedikit, ngapain karyawannya banyak-banyak. Akhirnya pemberian santunan atau bantuan sosial dari negara juga bertambah. Itu yang dikatakan mempengaruhi belanja pemerintah, ya. Nah, belanja di sini adalah memberi bantuan ke masyarakat, itu termasuk belanja pemerintah. Inflation often pick up when the economy is expanding. This can lead a government to spend more than it had planned to spend. Jadi inflasi itu seringkali, ya, disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sedang ekspansi atau perekonomian yang sedang tumbuh, itu menyebabkan inflasi. Itu bisa juga membuat pemerintah itu berbelanja lebih banyak daripada yang direncanakan. Kenapa? Untuk menekan dari inflasi itu tadi. Any change in the rate changes government interest payment. Jadi apapun, ya, perubahan dari suku bunga itu akan juga merubah suku bunga pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah. Masuk akal, ya, bunga itu pasti mempengaruhi bunga yang lain. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau ada yang belum jelas, itu bisa didiskusikan melalui mengetik pertanyaan, ya, beserta nama dan NIM di kolom komentar. Nanti yang lain boleh nimbrung, boleh saling menanggapi, boleh debat, ya. Kita bahas bersama-sama. Juga jangan lupa mengisi responsi. Oke, sekian dari saya. Salam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.